Sudah tanggal 25, saatnya kita mulai atur pengeluaran dari gaji yang kita terima. Sudah terbiasa mencatat pengeluaran dan pemasukan tiap bulan, Moms? Kalau belum, berarti kita senasib dan kita masing-masing belajar untuk mengaturnya. Oke, ini cara saya mengatur keuangan rumah tangga. Simak video ini sampai selesai ya. Halo Mam, Assalamualaikum. Ketemu lagi di rumah Afarila. Kali ini si Mam mau sharing, berbagi cara untuk mengatur keuangan rumah tangga. Sebelumnya, di sini saya juga mau belajar ya sebenarnya. Jadi selama 5 tahun berumah tangga itu pengeluaran saya sama suami, awalnya saya adalah seorang wanita pekerja yang punya gaji tetap setiap bulan, tapi setahun terakhir memang memutuskan untuk resign untuk mengikuti suami pindah ke provinsi sebelah seperti itu. Nah, jadi penghasilan saya tetap ada, tapi tidak tetap seperti sebelum masih kerja kantoran. Nah, kemudian untuk nominal gajinya mungkin ada yang sedikit menurut teman-teman, ada yang banyak, tapi itu bukan dijadikan acuan, hanya pembagian pos-posnya saja yang mungkin kita perlu saling belajar. Karena saya di sini ingin juga untuk uh, apa ya, belajar gitu mengatur keuangan rumah tangga, tidak mau lagi yang habis tiap bulan belum sampai gajian sudah habis saja sudah bokeh kayak gitu. Karena merasa banget sih penghasilan yang meskipun gaji besar, tapi kalau keinginan setiap bulan itu besar juga ya tetap habis, nggak ada sisa kayak gitu. Jadi kali ini saya mau coba belajar gimana supaya bisa mengatur pengeluaran dari gaji. Sekarang gajinya cuma dari suami ya, gaji tetapnya. Nah, oke, kita langsung aja mulai mungkin. Nah, jadi di sini akan saya tuliskan dulu. Jadi gaji tetap itu sekarang dari suami. Untuk sekarang penghasilan suami itu adalah 10.500.000. Ini untuk yang setelah beliau 5 tahun bekerja ya, dengan posisi sekarang manajer, alhamdulillah. Kemudian saya punya all shop. Jadi sebelum saya memutuskan resign, setahun sebelumnya saya sudah punya all shop tetap seperti itu yang masih saya kelola sendiri. Jadi saya juga yang mengerjakannya, saya juga adminnya, saya juga yang packingnya. Jadi masih all shopnya ini masih merintis seperti itu ya Mams. Cuman di sini saya sudah tahu rata-rata penghasilan tiap bulan saya itu berapa. Nah, jadi penghasilan dari all shop saya itu adalah 2.500.000. Ini yang saya gunakan untuk masuk ke dalam kebutuhan sehari-hari membantu gaji suami. Jadi kok mungkin sebagian orang mungkin kok sudah gaji suami seperti ini masih dibantu juga, bukannya ini sudah termasuk besar bagian sebagian orang ya. Nah, tapi nanti akan dilihat lagi rincian dari pengeluaran kami dengan gaji segini tuh ada dengan beberapa cicilan dan lain-lain itu masih belum mencukupi seperti itu. Nah, kemudian dari all shop saya ini keuntungan bersih yang bisa saya saving untuk membantu kebutuhan rumah itu adalah 2.500.000. Nah, selain di sini nanti itu ada lagi yang lainnya, tapi memang saya sisihkan untuk keperluan all shop. Jadi tidak semuanya habis untuk kebutuhan bulanan. Nah, total dari sini adalah 13 juta. Nah, untuk pembagian pos-posnya, saya akan belajar untuk membagi pos dari uang yang kami dapatkan tiap bulannya itu menjadi tiga pembagian, yaitu 50%, kemudian 40%, dan 10%.
Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada posnya yang pakai 50%, 30%, dan 20% ya. Tapi karena kebutuhan tiap rumah tangga itu berbeda-beda, jadi kalau dari saya itu membagi nominalnya adalah 50, 40, dan 10%. Tetapi tujuan dari pos-pos ini sama dengan pembagian yang 50, 30, dan 20, di mana kalau 50 ini adalah pengeluaran wajib yang memang habis tanpa adanya uh, nilai kembali dari pengeluaran ini. Jadi ini kalau kita mengeluarkan 50%, misalnya 5 juta, ya 5 juta aja, nggak akan kembali lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk pos yang kedua, ini saya nomorkan dulu ya. Pos yang kedua yang 40%, kalau mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga yang lain bisa pakai 30%. Kalau misalnya pengeluarannya lebih kurang, kalau saya 40%, di mana 40% ini saya pakai untuk investasi. Nah, disebut investasi kenapa? Dia tetap pengeluaran, keluar uangnya, cuman keluarnya dia akan memiliki nilai kembali atau nilai tambah dengan di mana tiap tahunnya akan bertambah, misalnya rumah, tanah, seperti itu. Dan sekolah anak itu kan termasuk investasi ya. Kemudian 10% ini adalah untuk kesenangan. Kita yang namanya manusia nggak mungkin kan sudah capek-capek kerja, capek-capek cari uang, itu tidak memberikan reward atau hiburan untuk diri kita sendiri. Nah, ini masuknya di 10%. Oke, sekarang saya akan membaginya. Untuk pos pertama saya, nomor 1 aja ya, biar mudah tadi. Yang pos 50%, di mana pos 50% saya adalah untuk pengeluaran wajib. Jadi teman-teman semuanya, pengeluaran wajib itu memang harus dikeluarkan untuk kita bertahan hidup seperti itu. Jadi di sini 50% maksimalnya. Nah, dari 50% ini yang pertama kali saya tuliskan di sini adalah cicilan mobil. Oke, mungkin ada sebagian yang seperti ini, seperti saya. Nah, perlu saya jelaskan dulu, sebenarnya kami tidak apa ya, bukan orang yang ingin uh, bisa terlihat memiliki gaya hidup yang harus punya mobil, harus punya rumah seperti itu. Nah, kenapa kami sampai punya cicilan mobil? Ini sebenarnya karena tuntutan dari kantor atau perusahaan tempat suami bekerja, di mana memang dapat fasilitas untuk memiliki kendaraan pribadi sendiri gitu. Kalau motor kan memang sudah punya ya, sebelum saya menikah itu sudah punya motor, jadi motor saya itu. Nah, kemudian jadinya gaji yang 10 juta ini sudah termasuk ke dalam untuk cicilan mobil yang disediakan oleh perusahaan. Nah, dengan nominal adalah 3.500.000. Jadi kalau misalnya ini tidak diambil, itu malah kitanya yang rugi seperti itu. Jadi ya terpaksa kami ambil. Kalau misalnya 3.500.000 ini tidak diambil, ya dikurangi dari sini gaji gaji suami. Ini tadi yang saya bilang, kelihatannya besar padahal sebenarnya tidak seperti yang dilihat kayak gitu. Berarti kan cuma 7 juta aja kan kayak gitu. Jadi ini memang fasilitas dari perusahaan yang memberikan kita kesempatan untuk memiliki kendaraan pribadi roda 4 seperti itu, bisa nyicil dari perusahaan. Nah, perusahaan ngasihkan seperti ini. Mungkin bisa sedikit dipahami ya, Mam. Ini jadi makanya saya bilang kan kebutuhan rumah tangga masing orang itu berbeda. Yang perlu kita pelajari adalah pos-pos ini tadi saja. Jadi seperti inilah kondisi keuangan rumah tangga saya. Selanjutnya ini yang memang wajib untuk kita bertahan hidup adalah belanja bulanan. Nah, belanja bulanan di sini saya perlu rincikan dulu adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini karena saya baru punya anak satu, masih balita. Di sini sudah masuk ke dalam susunya. Susu ini sekitar 500.000 karena dia masih ini ya, masih deras
minum susu karena jadi ya udah gitu, kita masih alokasikan untuk susunya seperti ini. Kemudian untuk popok ini kita alokasikan sekitar 200.000. Nah, untuk kebutuhan lainnya seperti gas, kemudian minyak, sabun, dan tetap banyak kebutuhan rumah tangga lainnya, itu sisanya dari ini yaitu 1,3. Nah, kalau misalnya ada lebihan, baru nanti kita masukkan ke tabungan. Rencananya seperti itu. Lanjut, kalau selama ini saya memposkannya itu selalu kurang kayak gitu, jadi makanya harus saya poskan seperti ini. Kemudian untuk belanja mingguan untuk lauk sayur ya. Nah, itu dialokasikan per minggunya karena rata-rata itu tiap belanjanya itu tiap minggu adalah 250.000. Kenapa 250.000? Karena memang kondisi biaya hidup di Palangkaraya itu termasuk tinggi ya, Mams. Jadi kalau misalnya kurang dari 200.000 itu sayur sama lauk itu nggak bisa bertahan sampai 3-4 hari kayak gitu. Jadi itu juga udah berusaha untuk dihemat-hematkan, tapi memang nggak sampai sih 250, cuman 210, 220. Kadang saya habis untuk sekali belanja mingguan untuk 1 minggu, jadi saya genapkan aja jadi 250. Jadi kalau misalnya ada sisa nanti masuk ke tabungan juga. Nih dikali 4 ya, jadi 1 juta. Oke, lanjut. Kemudian juga ada kebutuhan untuk galon. Dulu saya masih lumayan termasuk boros juga karena galonnya pakai galon ini. Galon yang isi ulang dari asli mereknya, misalnya Aqua ya, maaf saya sebut merek di sini. Jadi misalnya galon yang Aqua itu 25 apa 30 ya dulu itu ya. Nah, itu kan dikalikan dikalikan 6 aja udah berapa? Ratusan ribu kan. Jadi sekarang pakai yang air minum dari mata air Tangkiling, dan ternyata lebih sudah termasuk bersih kata suami. Udah kita pakai itu aja yang lebih murah. Jadi kalau galon di sini saya perlu 2 galon. Sekali isi ulang itu 2 galon, 6.000 satunya. Kalau 2 berarti 12.000. 12.000 dikali 6 karena setiap 5 hari sekali saya sudah melihat ya, ada apa ya polanya gitu, habisnya galon itu berapa hari gitu. Jadi kita memang harus apa ya, mencermati kebutuhan kita tuh dalam berapa hari sih kita isi ulang galon. Nah, kalau saya lihat tuh ternyata saya isi ulang galon itu per 5 hari. Jadi kan dalam sebulan ada 6 kali isi ulang galon. Ini jadi 72.000. Kemudian yang berikutnya adalah listrik. Nah, saya tidak ada bayar air PDAM ya, karena kami pakai sumur bor. Nah, kalau sumur bor kan berarti kan harus nyedot pakai listrik kan. Nah, jadi sudah termasuk tuh listrik, air semua di situ. Itu kami menganggarkan adalah 400.000. Kadang ngepas segini, kadang lebih, tapi biasanya tuh lebih-lebihnya sedikit lah. Jadi biar dipaskan aja, biar hemat juga, termotivasi untuk hemat. Oke, jadi setelah ditotalkan itu adalah 6.472.000. Oh ya, maaf sebelumnya saya tadi belum ini ya nuliskan ya. Dari ini pos 50% itu berapa dari 13 juta. Jadi pos 50% dari 13 juta ya 6.500.000. Kemudian setelah ditotal-totalkan kebutuhan yang wajib keluar itu sekitar ini. Ada selisih kan kurangnya 6.472. Selisihnya sedikit aja sih. Jadi selisihnya hanya 28.000. 28.000 ternyata. Ini akan saya masukkan ke celengan dulu. Nanti kita lihat lagi pos berikutnya ya. Kemudian untuk pos yang kedua adalah pos yang 40%.
Nah, 40% ini adalah untuk investasi, di mana investasi ini nilainya itu akan kembali ke kita dengan lebih tinggi, diharapkannya kan seperti itu. Nah, dari 40% ini nominalnya sekitar 5.200.000. Jadi investasi pertama yang perlu kita pikirkan adalah dana pendidikan anak, karena kan otomatis anak merupakan investasi yang harus kita pikirkan pendidikannya. Jadi dana pendidikan anak di sini saya menganggarkan, karena anak saya belum sekolah ya, apalagi pandemi seperti ini, mungkin tahun depan baru mulai sekolah lagi, baru mulai sekolah. Jadi saya anggarkan di sini 500.000 dulu. Kemudian, nah, kami memiliki cicilan rumah. Cicilan rumahnya itu ada dua. Kenapa di sini saya sebutkan cicilan rumah menjadi investasi? Karena yang namanya rumah tiap tahun nilainya pasti akan meningkat atau lebih tinggi. Jadi saya anggap ini merupakan investasi masa depan. Nah, rumah kami yang pertama di Banjarmasin, saya sebutnya rumah Banjarmasin gitu aja ya, karena ada dua yang kami pikirkan cicilannya, itu nominalnya adalah 971. Ini adalah rumah subsidi, makanya dia lebih murah, subsidi KPR. Kemudian yang ketiga, dulu ada kering. Kering ini adalah biaya yang harus kami ambil karena untuk merenovasi rumah di Banjarmasin dulu itu adalah 1.037. Kemudian rumah di Palangkaraya sini, di tempat saya tinggal sekarang, karena tidak subsidi, jadi dia di atas 1 juta, 1.718.000. Kemudian saya ada punya kaplingan tanah yang saya cicil tiap bulan, dimana ini juga saya rasa adalah investasi, karena tanah kan tiap tahun juga pasti meningkat nilainya. Ini adalah sebesar 620. Nah, totalnya adalah sekitar 5.171.000. Dilihat dari selisih di pos yang saya tuliskan 5.200.000 ya, dikurangi 5.171, selisihnya adalah sekitar 29.000. Kalau yang pos pertama 28, pos 2 ini sisanya 29. Kita lanjut. Kemudian untuk pos yang ketiga, saya memberikan nominalnya hanya 10% karena investasi saya lumayan tinggi di 40%. Di sini saya sebutnya adalah kesenangan. Lain-lain juga bisa, hobi juga bisa, tergantung. Ini adalah untuk apa ya, sejenis kita memberikan rasanya untuk diri sendiri seperti itu. Oh iya, maaf, di sini ada yang ketinggalan. Di sini aja nulisnya dana anak. Ada yang ketinggalan ya, maaf sekali. Saya tulis F di sini. Sedekah saya masukkan di pos 40%. Nah, sedekahnya saya ambil di sini karena dari gaji itu adalah 2,5%. 2,5% ini sudah saya hitung kemarin itu adalah 325.000. Jadi sedekah ini saya masukkan di sini. Karena namanya sedekah kan otomatis investasi kita untuk akhirat ya. Itu wajib. Nah, saya sebutkan di sini. Maaf sekali kelupaan. Soalnya kok kayaknya sedekahnya nggak ada gitu. Padahal sedekah itu wajib kita keluarkan minimal 2,5%. Oke, lanjut tadi ke pos 10. Kita turunkan lagi. Nah, pos 10 ini 10% adalah 1.300.000. Ya, 1.300.000. Kesenangan di sini yang pertama, wanita pasti perlu skincare ya, moms. Jadi kalau
apa ya, apalagi suami juga mengharapkan istrinya pasti cantik, glowing segala macam. Tapi skincare saya hanya totalkan di sini 100.000 karena biasanya skincare saya ini juga apa ya, dalam 2-3 bulan baru habis kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikumpulkan selama 3 bulan kan ya memang untuk beli selama 3 bulan berikutnya seperti itu. Jadi skincare saya alokasikan hanya 100.000 saja. Kemudian untuk paket data ini wajib ya sebenarnya karena kita tidak bisa hidup tanpa internet dunia sekarang ini. Saya pakai yang 200.000. Kemudian di sini saya ada dana tidak terduga. Dana tidak terduga. Ini bisa kita gunakan misalnya mesin cuci rusak, AC rusak, atau servis AC, atau misalnya mobil bermasalah, atau misalnya keuangan-keuangan yang bukan dari list kita yang kita susun ini gitu. Nah, ini saya listkan 500.000 dan bisa juga untuk kesehatan ya moms di sini. Kalau misalnya anak tiba-tiba sakit atau segala macam, saya ambil dari dana tidak terduga ini. Nah, sebenarnya gaji suami itu sudah include sama BPJS, tapi kan BPJS itu ditanggungnya bukan sejenis BPJS sih sebenarnya. Kalau istilah kalau perusahaan swasta itu dia asuransi. Jadi asuransinya itu dananya itu hanya 80% yang ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi sisanya ditanggung sama yang karyawan. Jadi kalau misalnya biaya untuk ininya pengobatannya 1 juta misalnya, berarti kan 20%-nya ditanggung sama karyawan ya 200.000. Nah, kita ambil dari mana? Yaitu ambil dari sini biaya tidak terduga ini. Kemudian kami tetap juga manusia yang suka jalan-jalan, suka cari hiburan kayak gitu. Untuk refreshing misalnya Sabtu Minggu kan pasti keluar rumah untuk, apalagi kalau ibu-ibu, mama yang setiap harinya selalu di rumah kan pengen juga gitu lihat ala dunia luar seperti itu kan. Jadi biasanya kami juga masih suka jajan dan sebenarnya sudah mulai dikurangi, tidak seperti dulu yang harus ke mall, harus ke kafe, nonton segala macam. Sekarang paling tidak ya beli martabak lah kayak gitu kan, beli ayam goreng lah kayak gitu. Yang penting ada cerita jalan-jalannya gitu juga untuk menghibur anak yang suka jalan-jalan. Jadi di sini saya ambil hiburan. Ini sekarang murah sekali, hanya 100.000 aja. 100.000 dikali 4 adalah 400.000. Jadi kalau misalnya nggak jalan-jalan, berarti lebihan ini akan saya masukkan ke tabungan. Oke, selanjutnya adalah tabungan. Nah, sebenarnya tabungan ini adalah tabungan wajibnya saya. Tabungan sisa dari sini ya. Oke, Moms, maaf tadi ada yang kepotong terus anak. Jadi di sini tabungannya adalah sisa dari sini aja, adalah 100.000. Ini tabungan sisa, saya anggap tabungan sisa karena biasanya juga dari sisa yang ini ditambah ini, itu kemudian belanja mingguan itu tidak semuanya langsung habis. Jadi ini bisa digunakan sebagai tabungan juga, masuk ke tabungan nih, belanja belanja sayur lagi, belanja mingguan maksudnya. Hmm. Jadi lauk sayur semuanya masuk di sini. Ini saya totalkan dulu yang ini. Ini saya paskan 1.300.000. Nah, nanti kalau ini bisa saya tambahkan dari sisa-sisa atau remah-remahan dari pos-pos yang ini
pengeluaran wajib. Soalnya kalau investasi ini sudah tidak bisa, kalau yang ini itu tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi tidak bisa diambil lebihannya seperti itu, tidak bisa. Jadi semuanya sudah seginilah totalnya kayak gitu. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, kok kalau di sini transport nggak ada ya, transport untuk suami seperti itu. Jadi di luar dari gaji yang seperti ini, yang di dalamnya include juga fasilitas untuk yang mobil itu, juga ada sebenarnya transport suami, makan dan jajannya di luar kalau misalnya nggak sempat pulang ke rumah saat siang hari atau nggak sempat sarapan di rumah kayak gitu, itu plus jajan. Di sini ada dijatahkan dari memang di fasilitas dari perusahaan itu adalah 1.700.000. Paket data suami juga ada. Jadi include semuanya di sini. Jadi transport ini bensin motornya, bensin mobilnya. Nah, itu sudah ada memang dianggarkan atau di luar dari gaji adalah segini. Jadi tidak mengambil dari gaji yang dikasihkan ke saya. Nah, jadi pengelompokan pos-pos seperti ini saya rasa bagi untuk keuangan rumah tangga saya mungkin uh, kelihatannya kok banyak cicilannya ya, tapi ya memang sudah terlanjur, apalagi rumah-rumah seperti ini, karena kondisi yang memang mengharuskan kami untuk mengambilnya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang bilang riba segala macam, ya kembali lagi ke individu masing-masing. uh, Pola pikirnya seperti apa. Kalau saya anggap baik sangkanya aja, ini investasi untuk masa depan seperti itu, untuk masa depan kami sekeluarga, untuk anak segala macam. Cuman yang terpenting memang saat kita menerima gaji, saat kita menerima pendapatan, harus ada pos-posnya supaya kita tidak tergiur untuk mengambilnya seperti itu, untuk membeli sesuatu yang sifatnya sangat konsumtif. Nah, mungkin jadi kalau misalnya saya ingin beli perintilan rumah, atau misalnya kayak saya termasuk suka yang dekor-dekor rumah seperti itu. Misalnya ingin beli ini seperti yang alas yang saya gunakan ini adalah carpet rug dari Anyaman Rotan seperti itu saya ambil dari tabungan sisa. Jadi ini kan tadi ada tabungan nih 100.000, kemudian misalnya belanja mingguan 50.000, dapatnya 20.000, terkumpul dalam beberapa bulan. Nah, itulah uang yang saya gunakan untuk membeli perintilan rumah seperti itu. Jadi tidak menggunakan pos dari belanja ini semua. Mungkin cukup sekian dulu dari penjelasan tentang mengatur keuangan saya. Ini yang akan saya gunakan untuk bulan Februari karena sebentar lagi kan masuk bulan Februari. Terima kasih banyak untuk mama semua, teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita semakin semangat untuk mengatur keuangan rumah tangga supaya kita tahu nih uang kita nih habisnya kemana kayak gitu, dan kita bisa belajar untuk menabung bagi kita yang boros, karena saya termasuk orang yang boros dan tidak konsisten dulu itu untuk mengatur keuangan rumah tangga yang baik. Sekarang saya mau belajar dan semoga teman-teman juga bisa termotivasi untuk mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.